Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldila Gengsariasi dengan nomor MPM 1804020002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal, tujuannya untuk mencapai kebersamaan makna. Lalu adapun menurut pendapat lain, komunikasi interpersonal ini didefinisikan sebagai pengiriman pesan-pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain atau sekelompok orang dengan efek dan umpan balik secara langsung. Ini menurut De Vito dalam Liliwery tahun 1991. Lalu yang selanjutnya adalah komunikasi interpersonal ini individu maupun kelompok. Selain itu menunjukkan perhatian juga mengenai seberapa jauh perhatian yang diberikan. Semakin besar perhatian seseorang tersebut yang diajak komunikasi, maka semakin besar pula perhatiannya. Begitu pula sebaliknya. Semakin sedikit komunikasi interpersonal yang diberikan yang terjadi, maka semakin sedikit pula orang memperhatikannya. Lalu di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, tatap muka. Tatap muka ini apabila seorang diajak untuk berkomunikasi, maka harus saling menghargai seseorang, yaitu dengan menatap wajahnya waktu berkomunikasi. Walaupun ada beberapa orang yang tidak senang atau karena dengan alasan budaya atau agama. Lalu yang selanjutnya adalah mendengarkan. Di sini mendengarkan maksudnya tuh apabila ada seseorang yang berbicara, maka sebagai penerima pesan, kita harus mendengarkan. Kalau tidak begitu kan pasti seorang pembicara yang berbicara akan merasa sakit hati, terhina, diremehkan dan tidak dipedulikan. Lalu di sini tuh mendengar itu bisa memberikan kehormatan kepada seorang yang menyampaikan pesan, bahwa seorang penerima itu sudah menangkap pesan itu secara baik. Lalu yang selanjutnya adalah keterbukaan. Keterbukaan di sini adalah mencerminkan pikiran positif dalam berkomunikasi, keterbukaan hati dan telinga, dan penuh kesadaran mendengarkan baik yang mendengarkan maupun yang dirasakan. Keterbukaan hati terhadap orang lain, kebersamaan dan hubungan, keterbukaan terhadap kesepakatan dan tidak mudah memilih konflik. Lalu yang selanjutnya ada umpan balik. Nah, di sini umpan balik itu adalah masukan atau pendapat orang lain tentang diri kita sendiri berdasarkan pengamatan dan perasaan orang tersebut waktu sedang berinteraksi dengan kita. Jadi harus ada keseimbangan antara komunikator dan komunikan sehingga tidak ada yang mendomisili. Lalu di sini ada hal-hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, citra diri. Citra diri adalah sebagaimana cara seseorang melihat dirinya sendiri. Dalam LAN RI tahun 2008. Setiap orang merupakan gambaran tertentu mengenai dirinya, soal dirinya, pendidikannya, dan tentang lainnya tentang dirinya sendiri. Di sini ada citra ini menentukan bagaimana seseorang melihat dirinya ini, baik secara positif maupun negatif, melihat kelebihan dan kekurangan. Lalu yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional di sini mampu merasakan atau memahami secara efektif penerapan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh yang manusiawi menurut Goleman 2004. Di sini
kemampuan seseorang menggunakan indera untuk menangkap emosi orang lain sebagai sumber informasi akan mempengaruhi kualitas komunikasi interpersonalnya. Lalu yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh menggambarkan hal-hal yang dipikirkan oleh seseorang dalam Pres tahun 1987. Di sini bahasa tubuh di sini dapat diartikan sebagai komunikasi sederhana yang dihasilkan oleh tubuh. Maksudnya tubuh di sini tuh yaitu dapat disampaikan melalui bibir, mata, kepala, tangan, kaki, dan seterusnya. Walaupun dengan bahasa tubuh itu sangat penting, yaitu adalah tatapan mata, ekspresi wajah, gestur, dan postur. Mata dapat mengapresiasikan emosi atau tingkat pemahaman seseorang. Sedangkan wajah sedih, ekspresi wajah sedih, marah, kecewa, terkejut, takut, dan lain sebagainya. Di sini ada pula hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal di sini dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan keterbukaan seseorang untuk mengungkapkan dirinya. Yaitu yang pertama, semakin cermat persepsi, maka semakin efektif komunikasi yang berlangsung. Lalu ada memahami proses komunikasi interpersonal menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan relasional. Perkembangan relasional ini mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Di sini ada faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dengan baik, yaitu saling percaya, sikap mendukung atau suportif, yaitu yang selanjutnya sikap terbuka terhadap komunikan dan komunikator. Di sini ada pun tujuan komunikasi interpersonal. Tujuan komunikasi interpersonal ini yaitu belajar. Yang dimaksud belajar di sini adalah memahami interpersonal ini membuat orang dapat belajar memahami orang lain secara lebih baik. Lalu ada membina hubungan, yang selanjutnya adalah mempengaruhi. Mempengaruhi di sini komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain.